selamat pagi. Oke, terima kasih sudah hadir di sesi konseling hari ini. Kita akan melakukan konseling secara perlahan aja tanpa terburu-buru. Oke, aku ingin kamu merasa nyaman di sini. Apakah tempat duduknya udah nyaman? Perlu ke kamar mandi atau gimana? Oke, udah sarapan belum hari ini? Belum. Tapi keadaannya fit atau gimana? Iya, soalnya aku biasa nggak sarapan sih, jadi kayak terbiasa aja. Aku ikut senang kamu mau berbagi cerita sama aku. Semua informasi yang akan didapati di konseling sesi hari ini akan berhenti di sini saja, akan aku jaga informasinya. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Aku agak merasa lelah sih, dan aku nggak tahu lagi sama keadaan sekarang. Kelelahan yang susah dijelasin ya? Iya. Sepertinya tubuh kamu juga pikiran kamu sedang bekerja keras ya? Iya. Aku setiap harinya ngerasa kayak gitu sih, Kak. Terima kasih ya sudah jujur terkait perasaan kamu hari ini. Kita mulai pelan-pelan memahami perasaan dan kelelahan kamu, oke? Boleh ceritakan sedikit nggak bagaimana keseharian kamu dan aktivitas kamu sebagai mahasiswa akhir-akhir ini? Ya, seperti mahasiswa pada umumnya aja sih, cuman kan karena aku rumahnya jauh, jadi kayak suka capek. Kadang tuh kayak transportasinya aku kebetulan naik kereta, terus di jam-jam yang selalu padat gitu loh, karena aku berangkatnya berbarengan sama orang bekerja, orang sekolah, yang kereta tuh memang padat semua gitu loh. Bahkan kayak aku ngerasa dari rumah aku ke kampus tuh rasanya jauh banget, padahal jarak tempuhnya hanya sejam. Padahal aku ngerasa kok nggak sampai-sampai ya kayak gitu. Oke, jadi setiap pagi kamu bagaimana nih kondisi kamu, baik tubuh juga pikiran kamu, karena kan harus siap nih mulai kuliah, gimana tuh? Iya, kadang udah kelelahan sih, mesti udah capek duluan, karena kalau di dalam transportasi yang lagi padat tuh kadang kita jadi terkuras energi orang juga, yang bikin desak-desakan tuh capek banget, dan belum lagi kita keringetan segala macam harus ngejar kereta gitu. Jadi ketika kamu sampai kampus, bagaimana keadaan energi kamu? Apakah siap itu untuk berkuliah? Kadang kan aku berangkat dari rumah masih gelap ya, maksudnya kayak apalagi masuk jam 4 itu kita masih ngantuk, terus kadang suka kayak merasa aduh kayak duluan kalau tadi desek-desekan. Apakah menjadi lelah atau capek gitu, siap untuk Lelah banget sih, apalagi tambah banyak tugas akhir yang besar kan untuk ujian nanti, tambah tugas-tugas proyek. Lagi ini kurikulum yang terbaru yang tugasnya tuh macam-macam jenisnya gitu loh. Oke, jadi kamu itu kelelahan akan utamanya itu pasti banyak tugas yang mepet detilnya atau gimana. Jadi tuntutan akademik ditambah lagi perjalanan yang cukup jauh gitu. Oke, kayak gitu. Setiap harinya aktivitas kamu itu dituntut akan akademik, kamu jadi lumayan stres, dan juga kamu perjalanan yang jauh itu sebenarnya butuh ruang atau jeda gitu ya. Iya, apalagi kan kegiatan aku terus juga dia mahasiswa, terus kerjain tugas, pulang kerjain tugas, tidur, terus besok paginya harus kerjain harus berangkat lagi. Itu kayak kegiatan aku di situ aja, terus kayak aku merasa jenuh sih, terus capek juga pastinya. Berarti pengaruh dari hal itu berpengaruh apa tuh pada aktivitas kamu? Apakah kamu kelelahan gitu ya? Betul. Kadang tuh aku merasa kayak aku kayak butuh energi dan aku harus menjauh dari orang-orang ya. Karena kita juga kebanyakan ketemu orang gitu loh, di kampus, di rumah, kayak gitu. Aku merasa kadang
berdiam di rumah di kamar. Nah aku tuh dicukup gitu loh Kak, merasa biar supaya nggak cepet lelah gitu. Oke, kalau saya dari cerita kamu tadi, saya menangkap bahwa kelelahan kamu ini muncul terlebih dari tugas-tugas kuliah yang menumpuk sebenarnya. Namun juga dengan adanya perjalanan jauh yang kamu setiap hari lakukan. Jadi membuat rutinitas kamu capek gitu ya? Iya, apalagi ditambah banyak proyek yang harus banyak tuntutan waktu juga loh, kayak udah deket waktunya, terus kayak gini ya cepet jenuh aja sama kegiatan ini gitu. Oke, kalau misalnya saya rangkum, kelelahan kamu ini juga dari kelelahan fisik maupun pikiran. Kelelahan fisik itu kamu dari dimana mikir tentang tugas kuliah yang nggak selesai, ada aja gitu yang ada terus. Tapi juga tubuh kamu atau fisik kamu juga merasa kelelahan karena perjalanan yang cukup jauh itu, dan kamu butuh waktu istirahat. Apakah rangkuman aku sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya, sesuai yang aku alami banget selama ini sih. Setelah saya tangkap dari cerita kamu tadi, kamu sudah berusaha sekeras mungkin, udah bekerja keras, itu sudah hebat dan itu nggak mudah. Terus gimana sih kondisi kamu saat ini yang kamu butuhkan dari diri kamu? Mungkin saya butuh waktu sebentar kali ya, kayak semacam istirahat sebentar tanpa ngerasa bersalah, kayak aku nggak merasa bersalah sama tugas kelompok gitu. Oke, setelah kamu mengakui kebutuhan kamu, apa yang kamu rasakan sih? Saya jadi sadar sih, mungkin saya terlalu memaksakan diri saya sendiri Kak dalam menuntut tugas, dan ternyata mengakui kalau capek tuh nggak perlu banget loh gitu. Kita juga butuh istirahat. Ada nggak hal yang pengen kamu sampaikan sama diri kamu kalau karena kamu udah bekerja keras? Apa ya Kak, mungkin saya udah hebat kali ya buat sampai sejauh ini juga Kak. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini ya, aku ingin menanyakan bagaimana kondisi kamu dan perasaan kamu saat ini setelah menceritakan semua ini. Saya mungkin merasa lebih ringan kali ya Kak, karena udah cerita ke kakak dan merasa sekarang ada yang mengerti saya tuh capek. Lebih ringan dan lebih ada yang memahami ya jadinya. Oke, dari cerita ini semua, sesi ini, apa yang kakak sadari paling penting untuk bapak kakak bagaimana? Kalau saya tuh wajar ya Kak, bukan berarti saya lemah, dan tidak ada salahnya kalau saya tuh istirahat sejenak Kak. Kesadaran itu sangat penting, dan hari ini kamu sudah hebat, kamu sudah bekerja keras untuk mengeluarkan semua perasaan kamu, berbagi cerita, dan juga mengakui kebutuhan kamu bagaimana. Jadi terima kasih ya sudah berbagi hari ini. Makasih ya Kak udah dengerin aku cerita aku semuanya sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu.